Mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Baik, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir juz amma ya. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Lail sampai pada ayat yang ke-12 ya. Kemarin 11 ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan petunjuk kepada hambanya itu memberikan petunjuk dengan terang benderang. Petunjuk yang sangat jelas dan lengkap. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk itu dengan sangat lengkap. Semuanya diajari di dalam agama kita ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu sangat lengkap adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dalam agama kita ini dijelaskan seluruhnya sampai dalam perkara yang sangat remeh, perkara yang sangat kecil. Sebagaimana dalam hadis ketika ada seorang yang datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang Yahudi yang hendak merendahkan agama Islam. Dia mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai apa? Tata cara dalam buang hajat. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan bangga mengatakan, ajar, iya, semuanya diajarkan dalam agama kami. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin. Maka dijelaskan sekalian sama Salman bahwasanya dalam agama kita itu dilarang untuk buang hajat menghadap ke arah kiblat. Baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamin. Dan juga dalam agama kita dilarang ketika cebok itu dengan tangan kanan. Jadi semuanya diajarkan di dalam agama kita. Kalau yang kecilnya saja diajarkan, maka bagaimana lagi perkara-perkara yang besar, perkara akidah, perkara-perkara ibadah, itu sudah pasti diajarkan di dalam agama kita. Dan diajarkannya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan hidayah dengan terang benderang itu selain bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, juga supaya nanti para hamba itu tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundirin, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan juga apa?
peringatan li'alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya nanti orang-orang tidak berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau ya Allah belum mengirimkan kepada kami seorang apa? Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan semuanya supaya nanti ketika manusia akan diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lagi bisa beralasan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hidayah itu ada dua. Hidayah ada dua. Yang pertama adalah hidayah dilalah wal irsyad. Kemudian yang kedua adalah hidayah at-taufiq wal ilham. Jadi hidayah itu ada dua. Hidayah dilalah wal irsyad, yaitu hidayah penjelasan. Jadi seperti kita belajar seperti ini ya, membaca buku, membaca Al-Qur'an, itu adalah apa? Hidayah dilalah wal irsyad, yaitu petunjuk. Dan yang memiliki hidayah ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluknya. Seperti para rasul, para ustadz yang menjelaskan ya. Ini namanya apa? Hidayah dilalah wal irsyad. Yang kedua adalah hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah taufik wal ilham ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah yang pertama adalah hidayah dilalah wal irsyad, di mana seorang ustadz hanya bisa memberikan apa? Penjelasan. Nanti urusan itu menerima penjelasan kita atau tidak, maka itu adalah urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya apa? Hidayah taufik, hidayatut taufik wal ilham. Jadi tugas kita hanya memberikan penjelasan saja, berdakwah saja, itu namanya hidayah dilalah wal irsyad. Nanti orang itu kemudian dia mendapatkan petunjuk ya, menerima dakwah kita, maka itu namanya adalah hidayah at-taufik wal ilham. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam enggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Kepada pamannya Abu Thalib, ketika pamannya mau meninggal dunia, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang. Kemudian Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengan satu kalimat ini aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya pamannya tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat ingin sekali supaya pamannya itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena pamannya ini selama hidupnya meskipun kafir senantiasa membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, membela agama Nabi. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tahu kalau pamannya itu sudah tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena pamannya pernah menulis bait syair mengatakan, laqad wajadtu anna dina Muhammadin min adyanil khairil bariyati dina laulal malamatu wal masabbatu lawajadtani samhan bidzaka mubina. Aku telah dapati agama Muhammad adalah agama yang terbaik. Kalau bukan karena celaan dan cacian, maka kalian sudah dapati aku masuk ke dalam agama Islam. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Makanya ketika pamannya meninggal dunia, maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau apa? Cintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi hidayah itu ada dua, ya, hidayah dilalah wal irsyad. Itu adalah penjelasan. Itu milik Allah dan juga milik apa? Makhluk. Adapun hidayah yang kedua yaitu taufik wal ilham adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan petunjuk, mengikuti petunjuk, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Famanittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa." Siapa yang dia mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada di sana itu penghalang-penghalang hidayah. Ya, ada yang namanya penghalang hidayah.
Apa saja penghalang hidayah itu? Yang pertama adalah hawa nafsu. Jadi penghalang hidayah itu adalah hawa nafsu. Seorang kalau dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka sekalipun kebenaran itu ada di depan matanya, dia tetap tidak mau menerima apa? Kebenaran tersebut. Jadi orang kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, kebenaran sudah ada di hadapan matanya, maka dia tetap saja tidak mau menerima kebenaran tersebut. Contohnya seperti Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba siapa itu, Pak? Ya, tokoh Syiah ya, tokoh Syiah dia. Apa namanya? Seorang Syiah yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah apa? Tuhan. Jadi menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dipanggil sama Ali bin Abi Thalib. Udah jelas-jelas Ali mengatakan, saya ini bukan apa? Tuhan. Enggak, Anda Tuhan. Ya. Kalau kamu tidak mau menarik ucapanmu, saya akan bunuh. Maka kata Abdullah bin, sekalipun engkau bunuh, saya tetap mengatakan engkau adalah apa? Tuhan. Bayangkan, sudah seterang itu dia masih apa? Enggak mau beralih kepada kebenaran. Kemudian Ali bin Abi Thalib perintahkan untuk gali parit ya. Kemudian diisi kayu bakar, dibuat api yang sangat besar. Kemudian Ali panggil lagi Abdullah bin Saba. Ya, coba ya, kamu tarik ucapanmu. Kalau saya bukan apa? Tuhan. Maka kata Abdullah bin Saba mengatakan, saya tetap mengatakan engkau adalah apa? Tuhan. Kata Ali, kalau kamu nggak mau menarik ucapanmu, saya akan bakar engkau. Saya akan masukkan engkau ke dalam apa? Parit ini. Apa kata Abdullah bin Saba? Kalau engkau masukkan aku ke dalam api, aku semakin yakin engkau adalah apa? Tuhan. Ya, karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali apa? Robnya api, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang kalau dia sudah dikuasai oleh apa? Hawa nafsu. Sekalipun kebenaran sudah ada di hadapan mata, dia tetap ya tidak mau menerima kebenaran tersebut. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-28. Allah mengatakan, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Artinya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Di mana pada hari kiamat itu kan seluruh kejahatan akan apa? Tampak. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Lihat, mereka sudah melihat neraka. Bahkan sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah apa? Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke muka bumi, ya, mereka akan kembali lagi melakukan apa? Kemaksiatan. Enggak ada itu yang namanya, ya Allah kembalikan aku ke muka bumi, maka aku akan beramal apa? Soleh. Enggak ada. Mereka akan kembali melakukan apa? Maksiat. Wa innahum lakadzibun, dan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ya, jadi itu orang kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, kebenaran sudah telak di hadapan mata, tetap aja tidak diterima. Ini sebagaimana yang dicontohkan ya tentang dua orang yang berselisih ketika mereka berada di padang pasir, melihat sesuatu dari kejauhan. Yang satunya mengatakan kambing, itu kambing. Orang kedua mengatakan bukan, itu burung. Orang pertama, enggak, kambing itu. Burung, kambing, burung. Nah, debat mereka. Akhirnya semakin dekat, sesuatu tersebut terbang. Kata orang kedua, tuh kan, itu burung, ya, bukan kambing. Kata orang pertama apa? Itu kambing meskipun dia apa? Terbang. Ya. Itu kambing meskipun apa? Terbang. Ini orang kalau sudah apa? Sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, dia ngeyel dan kebenaran berada di hadapan mata, tetap dia akan apa? Tolak. Kemudian yang kedua, penghalang daripada kebenaran adalah kebodohan. Orang yang bodoh itu dia cenderung untuk menolak kebenaran. Orang yang bodoh dia cenderung menolak kebenaran.
sehingga kebenaran datang itu dianggap sebuah apa? Kekeliruan. Kebenaran datang sama dia dianggap itu adalah sebuah kekeliruan. Itulah ketika seorang dia tidak memiliki ilmu, kemudian malas dalam menuntut ilmu, maka menjadikan dia cenderung untuk menolak kebenaran. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan seorang itu dia menolak kebenaran atau hidayah adalah kedengkian. Kedengkian. Seperti siapa yang gara-gara dengki kemudian dia nggak jadi mendapatkan hidayah? Ya, seperti Abu Jahal. Abu Jahal dengkinya apa dengkinya? Ya, karena sukunya Abu Jahal ini senantiasa bersaing dengan sukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan senantiasa bersaing. Sukunya Nabi Bani Hashim itu kasih makan, sukunya Abu Jahal juga kasih makan, ya. Sukunya Abu Jahal itu namanya apa? Bani Makhzum, ya, Bani Makhzum. Nah, ketika muncul dari kabilahnya Nabi itu, dari Bani Hashim itu seorang Rasul, nah, Bani Makhzum bingung, siapa yang kita mau angkat seorang apa? Rasul. Ya, masa Abu Jahal? Nggak mungkin, nggak ada yang percaya. Akhirnya ya tidak maulah Abu Jahal ini beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan dalam kitab mereka bahwa Nabi terakhir akan datang ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Makanya mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Mereka sudah sejak lama nunggu Nabi yang terakhir karena mereka tahu, ya, dalam kitab mereka ada informasi yang demikian. Karena memang orang-orang Yahudi itu disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sangat kenal dengan Nabi yang terakhir itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Namun yang tidak mereka tahu dari Nabi yang terakhir itu adalah Nabi yang terakhir ini dari mana, ya. Mereka kira dari Bani Israel. Ternyata ketika datang Nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab. Karena kedengkian itulah pada akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara penghalang hidayah adalah gengsi. Ya. Biasanya gara-gara gengsi. Karena yang menyampaikan misalkan anak muda, maka cenderung orang-orang itu apa? Gengsi untuk menerima kebenaran tersebut. Ya, anak kemarin sore itu, ya. Sehingga apa namanya, Pak? Bocil, ya, bocil, ya, bocah cilik, ya, sehingga tidak dia terima. Padahal disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau menerima, ya, kebenaran sekalipun dari anak kecil. Disebutkan Imam Ahmad ketika melihat ada bocil, ya, sedang main di tanah yang licin, ya, ada airnya, maka diingatkan sama Imam Ahmad, jangan main di situ nak, nanti kamu bisa terpeleset jatuh sakit loh. Kata anak kecil itu apa? Terpelesetnya saya ini masih mending wahai imam daripada terpelesetnya lisanmu dalam menyampaikan apa? Kebenaran. Ya, hebatnya itu nasihat anak kecil. Ya, hebat, ya, diterima sama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya. Jadi di antara penghalang hidayah adalah karena gengsi. Kemudian yang berikutnya adalah karena mengikuti ajaran nenek moyang. Mengikuti ajaran nenek moyang. Makanya mereka seringnya kalau diingatkan, inilah yang telah dikerjakan oleh nenek moyang kami. Ini yang sudah kami dapati dari nenek moyang kami. Seringnya mereka mengatakan demikian, ya. Ketika mereka diingatkan, dikasih tahu hadis yang sahih, ya, dikasih tahu dalil dari Al-Quran, maka biasanya mereka akan menolak dengan dalih, inilah yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kemudian yang berikutnya di antara penghalang hidayah adalah takut dicela. Takut dicela. Seperti siapa yang takut dicela? Seperti Abu Thalib, ya. Tadi sudah kita bacakan bait syairnya Abu Thalib. Kata Abu Thalib apa? Ya. Laulal malamatu wal masabbatu
lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena celaan dan cacian, maka kalian akan dapati aku sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi kadang-kala orang itu dia sudah tertarik untuk hijrah ya, tapi lagi-lagi karena takut dikucilkan ya, takut dicela sama teman-temannya, akhirnya dia memilih untuk ya tetap bersama teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah karena kesombongan. Karena kesombongan. Hal ini seperti yang terjadi pada Raja Ghassan, seorang raja. Dia tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bahkan disebutkan Raja Ghassan ini datang ke Madinah bersama 500 pasukan. Ketika mau masuk ke kota Madinah, dia ganti baju dengan baju yang dipintal dari emas. Kemudian mahkotanya juga bertaburan perhiasan. Masuklah dia bersama pasukannya, kemudian menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dia menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka bahagialah Umar, ya. Tambah saudara apalagi dari kalangan apa? Raja. Maka kemudian Raja Ghassan ingin segera naik haji, ya. Artinya nanti kalau pas hajian dia mau apa? Berangkat. Maka berangkatlah ya, ketika musim haji berangkat Raja Ghassan untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, maka kain ihramnya terinjak sama ya seorang ya dari rakyat jelata, orang miskin dari Bani Fazarah. Ketika terinjak ya kainnya tersebut, dia marah, kemudian langsung ditampar orang tersebut sampai hidungnya luka. Maka kemudian orang ini ngadu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia ngadu kepada Umar, maka Umar mendatangi Raja Ghassan. Ditanya, wahai raja, apakah benar ya engkau menampar pipi orang ini? Maka Raja Ghassan mengatakan, iya, dia nginjak kain ihramku, maka saya langsung memukul dia. Maka kata Umar, baik, kamu sudah mengakui kesalahanmu, maka sekarang kamu bayar denda. Ya, bayar apa? Denda kepada orang ini supaya dia memaafkan kesalahanmu. Maka kata raja ini, saya raja, saya harus bayar kepada apa? Jongos ini misalkan ya. Kepada orang ini, masa saya harus bayar kepada dia? Saya raja loh. Ya udah, kalau kamu tidak mau bayar, maka kamu dikisos ya. Dalam agama kita ada yang namanya apa? Kisos. Dan saya sendiri akan mengkisos Anda. Kata Raja Ghassan, berat sekali agama ini ya. Ribet sekali. Kalau gitu saya kembali sajalah ke agama Nasrani. Maka kata Umar, dalam agama kita itu kalau murtad maka apa hukumannya? Hukuman mati, dipenggal kepala. Tambah ketakutan dia. Ya, akhirnya ya sudah, kasih saya waktu. Ya, kasih saya waktu untuk berpikir. Maka dikasih waktu sama Umar. Ketika dia dikasih waktu itu, akhirnya malam-malam dia diam-diam keluar dari kota Mekah menuju Konstantinopel. Di sana kemudian dia kembali beragama apa? Nasrani. Ya, bayangkan, tadinya dia sudah Islam, tapi karena kesombongan ya, mentang-mentang raja, kemudian dia tidak mau dikisos, tidak mau bayar denda ya. Akhirnya dengan itu dia kembali beragama Nasrani. Dan disebutkan dia juga menulis bait syair. Yang isi daripada bait syair itu adalah penyesalan dia, keangkuhan dia, ya, penyesalan dia karena keangkuhannya ya, yang akhirnya dia keluar daripada agama Islam. Dia ingin masuk ke dalam agama Islam lagi, tapi rasanya apa? Sangat berat ya. Mungkin gengsi atau apa, akhirnya dia wafat dalam keadaan beragama Nasrani ya. Inilah diantara hal-hal yang menjadikan seorang itu terhalang dari hidayah. Yang terakhir diantara hal yang menjadikan seorang terhalang dari hidayah juga adalah karena teman ya, karena teman. Jadi teman itu bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, almaru ala dini khalili, seorang itu sesuai dengan agama apa? Temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil,
Maka lihatlah kepada siapa kalian apa? Bergaul. Kepada siapa kalian berteman. Kita lihat ya kisah dari Abu Thalib. Abu Thalib ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil daripada Abu Thalib, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu ketika akan meninggal dunia, Nabi datang menawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib sudah mau ngucapin, tapi ada siapa di samping Abu Thalib? Ada Abu Jahal, teman dekatnya lagi. Mengatakan apa Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau ya membenci agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib nggak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Sampai diulangi sama Nabi 3 kali itu, Abu Jahal juga ngulangi apa? 3 kali. Pada akhirnya Abu Thalib nggak jadi mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini pengaruh teman yang sangat luar biasa. Sampai orang mau meninggal pun apa? Terpengaruh, ya, sampai apa? Terpengaruh. Juga di antara kisah ya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Pernah dengar nggak Pak? Uqbah bin Abi Mu'aid, atau sering disebut itu Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Uqbah bin Abi Mu'aid ini dia kafir, tapi dia nggak pernah ikut-ikutan mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya, ya, awalnya nggak pernah ikut-ikutan mencela Nabi. Dia justru sering duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Uqbah bin Abi Mu'aid ini sempat mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Uqbah bin Abi Mu'aid itu punya acara, kemudian dia mengundang pembesar-pembesar Quraisy. Di antara yang diundang adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang, maka Nabi mengatakan, saya nggak akan datang sampai engkau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau orang itu benci sama Nabi kan nggak mungkin dia ngundang siapa? Nabi. Kalau dia benci sama Nabi kan ya masa bodoh lah ibaratnya. Ya mau datang mau enggak kayak ya terserah. Yang penting saya sudah apa? Ngundang. Tapi ini kan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya nggak akan datang sampai engkau mengucapkan la ilaha illallah, dan pada akhirnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tandanya dia memang tidak apa? Membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke undangannya. Kemudian orang-orang Quraisy melihat Uqbah bin Abi Mu'aid ini kok dekat sekali dengan Nabi, maka dilaporkan dia kepada teman akrabnya. Jadi Uqbah itu punya teman akrab. Namanya siapa? Namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ketika itu memang tidak ada di Mekah, lagi sibuk dagang di Palestina, di Syam, ya. Kemudian dikabarkan kalau temannya itu sudah masuk apa? Islam. Maka datanglah Ubay. Ubay bin Khalaf datang kepada Uqbah. Apakah engkau sudah masuk Islam? Kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Uqbah, iya saya terpaksa. Karena saya itu ngundang Muhammad untuk datang, tapi dia nggak mau sampai saya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Saya terpaksa mengucapkan itu. Maka kata Uqbah, tarik ucapanmu, hinakan dia, ludahi wajahnya, injak lehernya. Ya. Maka apa yang terjadi? Uqbah menuruti kata-kata apa? Teman akrabnya. Maka dia hinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan melemparkan isi perut hewan ke punggung Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Ya, bayangkan. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia berteman dengan teman yang salah. Oleh karena itu kita berusaha ya ketika hidup di muka bumi ini mencari teman yang baik. Karena teman itu bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Nanti di akhirat orang-orang yang salah dalam bergaul itu dia akan menyesal. Ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 28. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Wa yauma ya'addu adh-dhalim, ya hari ketika
Orang-orang yang zalim itu dia menggigit kedua tangannya. Menunjukkan apa? Akan penyesalan. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai kiranya aku tidak menjadikan fulan itu sebagai apa? Teman dekatku. Jadi menyesal orang-orang yang salah dalam bergaul ketika di dunia. Yang kedua adalah penyesalan mereka adalah ketika nggak ada yang jemput dia di dalam neraka. Jadi orang-orang yang dia bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bergaul dengan orang-orang soleh, ketika dia berada di dalam neraka, maka temannya yang soleh tersebut akan jemput temannya, ya akan dijemput temannya, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innar rajula la yaqulu fil jannah ma fa'ala sadiqi fulan wa sadiquhu fil jahim. Sesungguhnya ada seorang yang dia berkata di dalam surga, teman saya sedang apa ya? Yang mana temannya itu berada di dalam apa? Neraka. Sedang apa ya dia? Bagaimana ya nasibnya? Sudah segosong apa ibaratnya demikian. Gimana teman saya itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhrijulahu sadiquhu ila jannah. Keluarkan temannya itu dari apa? Neraka dan masukkan ke dalam surga. Maka orang-orang yang masih tinggal di dalam neraka, mereka mengatakan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101. Mereka mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya, kami tidak memiliki orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami karena kami tidak memiliki teman apa? Teman dekat yang saleh. Ya, maka dari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku tidak saleh seperti mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Ya, mudah-mudahan aku bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala juga pernah mengatakan istaksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian itu teman-teman yang baik, teman-teman yang mukmin, karena mereka nanti bisa memberikan apa? Syafaat pada hari kiamat. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi beberapa hal yang bisa menjadikan seorang terhalang dari apa? Hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lana lal akhirata wal ula." Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Milik kamilah akhirat dan dunia itu. Coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dunia dan akhirat, ya. Semuanya milik Allah. Dunia, akhirat itu semua milik Allah. Tapi kenapa kalau sesuai urutan kan dunia dulu baru apa? Akhirat. Tapi kenapa dalam ayat ini akhirat dulu disebutkan baru dunia? Kenapa kira-kira, Pak? Ya, jadi kalau sesuai urutan kan dunia baru apa? Akhirat. Tapi di sini Allah sebutkan akhirat dulu baru apa? Dunia. Kira-kira kenapa? Apa alasannya? Karena lebih baik akhirat daripada dunia. Kira-kira apa lagi alasannya, Pak? Disebutkan di antara alasannya adalah karena kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap akhirat itu lebih jelas. Karena di dunia ini banyak raja-rajanya, ya. Di dunia ini kan banyak raja-raja. Jadi seolah-olah itu ya milik apa? Milik mereka. Dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu lebih apa? Lebih nampak. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pernah mengatakan apa? Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahar. Milik siapa pada hari ini? Yaitu pada hari apa? Kiamat. Lillahil wahidil qahar, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala semata yang maha perkasa. Jadi ini alasan yang pertama. Kalau
dunia itu banyak, seolah-olah banyak apa? Banyak pemiliknya. Dari para raja-raja, presiden-presiden, perdana menteri, ya. Tapi kalau akhirat itu sama sekali nggak ada lagi yang namanya apa? Raja. Jelas-jelas terlihatlah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah alasan dari sisi bahasa. Supaya akhirannya itu sama semua, ya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, ya, supaya nanti ujung akhirannya itu apa? Sama dengan yang atas dan juga sama dengan ayat yang setelahnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu bahwa Allah lah yang memiliki dunia dan juga akhirat, maka kemudian tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah yang pertama menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bahwasanya Allah adalah pemilik, ya, akhirat dan juga dunia, maka tugas kita adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bila kita ingin nanti selamat di akhirat, maka hendaknya kita, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar nanti diselamatkan ketika di akhirat dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu bahwasanya dunia dan akhirat itu adalah milik Allah, maka kita minta kepada Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang diridhoi oleh Allah bila kita ingin selamat nanti di akhirat adalah dengan beramal saleh, ya, terpenuhi padanya dua hal, yaitu apa? Ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang dia minta selamat nanti pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi melalui jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah dengan malas-malasan dalam beribadah. Kalaupun ternyata dia semangat ibadah, tapi ternyata ibadahnya itu dipenuhi dengan apa? Riya dan sum'ah, ya. Atau kalaupun dia semangat beribadah, ikhlas, tapi ibadahnya ternyata apa? Tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita tahu bahwasanya dunia dan akhirat itu adalah milik Allah, maka kita minta kepada Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa andzartukum naran taladza." Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Jadi neraka adalah hal yang sangat mengerikan. Disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan tentang neraka itu, Nabi berteriak dengan suara yang sangat keras, sampai-sampai disebutkan oleh perawi hadis yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, itu suara Nabi sampai terdengar sampai di pasar-pasar. Padahal ketika itu belum ada apa? Ya, belum ada toa, ya. Jadi menunjukkan suara Nabi sangat apa? Keras. Ketika Nabi mengatakan andzartukumun nar, andzartukumun nar. Aku peringatkan kepada kalian tentang apa? Neraka. Aku peringatkan kepada kalian tentang neraka. Orang-orang yang tahu tentang neraka, ya, mereka akan sangat ketakutan. Jadi kalau mereka itu tahu bagaimana neraka, ya, dengan membaca ayat-ayat, membaca hadis-hadis bagaimana kerasnya adab di dalam neraka, mereka akan sangat apa? Ketakutan. Bagaimana lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melihat apa? Neraka. Uritun nar, pernah diperlihatkan kepadaku apa? Neraka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, lau ta'lamuna ma'alam. Seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku apa? Ketahui, labakaitum ladhahiktum qalila wa labakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak apa? Menangis. Oleh karena itu orang-orang yang tahu bagaimana neraka itu, ya,
bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana panasnya api neraka. Yaitu berapa panasnya api neraka? 70 kali lipat daripada panas api dunia. Sehingga ada di antara mereka yang kalau lihat kambing dipanggang itu langsung pingsan. Lihat kambing dipanggang langsung apa? Pingsan. Kalau kita lihat kambing dipanggang apa, Pak? Yang lapar, mendekat ya. Mendekat kalau kita. Kalau dulu para salaf mereka sampai ada yang pingsan. Kenapa mereka pingsan? Karena membayangkan bagaimana kalau saya yang dipanggang nanti di dalam apa? Neraka. Ya, jadi sampai seperti itu. Jadi orang-orang yang dia tahu bagaimana hakikat neraka, artinya mereka memiliki ilmu tentang dahsyatnya adab dalam neraka, itu menjadikan mereka sangat apa? Sangat ketakutan. Makanya disebutkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika membaca surat Al-Lail ini sampai pada ayat fa'andartukum naran taladzah, ya aku peringatkan kepada kalian tentang neraka yang menyala-nyala, itu beliau menangis ya, terus menangis sampai nggak bisa melanjutkan apa ayatnya, sampai nggak bisa melanjutkan ayat, akhirnya beliau pindah ke surat yang lain ya, karena terus terbayang-bayang diulang-ulang, nggak bisa ya naik ke ayat yang berikutnya ya. Kebayang-bayang bagaimana dahsyatnya neraka. Karena disebutkan adab yang paling ringan di neraka itu bagaimana? Adab yang paling ringan di neraka. Adab yang paling ringan di neraka itu ya dipakaikan sendal mendidih apa? Otaknya. Itu paling ringannya. Siapa yang menerima adab yang paling ringan itu? Abu Thalib ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling ringan dipakaikan sendal di neraka mendidih apa? Otak. Itu yang paling ringan. Bagaimana dengan azab yang lebih apa? Dahsyatnya lagi. Karena adab di neraka itu dia bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita maksiat diingatkan, jangan lakukan itu Pak. Udah kadung misalnya. Nah, jangan sampai demikian. Jangan sampai udah apa? Udah kadung sekalian aja lah ya. Jadi begitu diingatkan ya, oh ya stop lah ya. Karena kalau semakin dalam maksiatnya, semakin banyak maksiatnya, ya semakin apa? Berat azabnya nanti di dalam neraka. Karena neraka itu disebutkan darokat ya, darokat. Kalau surga itu apa? Surga lawannya darokat apa? Lawannya darokat, darojat. Jadi kalau derajat itu semakin tinggi semakin apa? Semakin baik. Kalau darokat itu semakin ke bawah semakin apa? Semakin pedih ya. Makanya innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya apa? Neraka, yang menunjukkan itu adab yang paling pedihnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaslaha illal ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Jadi yang masuk neraka itu adalah orang yang paling apa? Celaka. Sehingga disebutkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, yang paling nikmat ya, mungkin punya pulau, kemudian uangnya juga nggak akan habis sampai 7 turunan, kemudian dia nggak pernah nginjak bumi. Maksudnya apa nggak pernah nginjak bumi Pak? Kemana-mana naik helikopter ya, nggak pernah ngerasain macet, yang hidupnya berada dalam puncak kenikmatan. Begitu dimasukkan ke dalam neraka, apa yang terjadi? Dia langsung lupa semua ya kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia ya. Makanya yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang yang paling apa? Celaka. Kemudian siapa yang masuk ke dalam neraka itu? Allah mengatakan alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan juga apa? Berpaling. Apa bedanya mendustakan sama berpaling? Apa bedanya Pak? Bedanya mendustakan itu adalah apa? Dari awal sudah apa? Sudah tidak mau
beriman ya. Jadi mendustakan itu dari awal, atau mendustakan itu adalah kita kasih tahu hati-hati, nanti setelah mati itu ada hari kebangkitan. Oh nggak ada, nah, itu mendustakan. Nanti ada surga dan neraka loh. Ada hari kebangkitan, kemudian nanti dihisab, ada surga dan neraka. Enggak ada. Ya. Itu namanya apa? Mendustakan. Berpaling itu adalah dia disuruh taat, tapi dia tidak mau apa? Taat. Ya. Dia berpaling daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka adalah untuk mereka-mereka ini, yaitu orang yang mendustakan dan juga berpaling. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya, yaitu dari neraka, orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang bertakwa dia akan dijauhkan dari neraka. Orang-orang yang bertakwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang kami siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Jadi orang yang akan dijauhkan dari neraka adalah orang yang suka apa? Berinfak. Yang suka berinfak untuk mensucikan diri. Jadi berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, yaitu untuk menyucikan diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah ya zakat dari sebagian mereka, yang mana zakat itu akan membersihkan dan mensucikan apa? Mereka. Maksudnya apa, Pak? Mensucikan, membersihkan. Zakat itu membersihkan dan mensucikan. Disebutkan adalah untuk mensucikan orang-orang kaya dari kebakhilan dan juga dari kerakusan. Ya. Jadi mensucikan mereka dari apa? Bakhil dan juga apa? Rakus terhadap harta. Dan juga untuk mensucikan orang-orang miskin dari apa? Dari hasad. Jadi yang namanya zakat itu untuk membersihkan juga orang-orang miskin dari hasad. Orang miskin ketika dikasih zakat sama orang kaya 50 juta, masih hasad atau tidak? Masih hasad atau tidak, Pak? Kalau ada orang miskin dikasih zakat 50 juta. Mungkin nggak sih ada orang miskin dikasih zakat 50 juta? Boleh nggak itu, Pak? Ya bisa saja kalau kita memang punya uang yang zakat kita itu ya sampai 50 juta. Boleh nggak kita kasihkan kepada satu orang? Boleh atau tidak? Ya, boleh-boleh saja. Justru itu yang lebih bagus daripada kemudian zakatnya dipecah. Masing-masing orang miskin nerima 500.000 misalkan. 500.000 ya, di malam lebaran misalkan dibeliin baju baru habis langsung. Tapi kalau 50 juta ya bisa buat modal dia apa? Bisnis. Akhirnya 2 tahun kemudian dia bukan lagi yang menerima zakat, tapi menjadi orang yang mengeluarkan apa? Zakat. Jadi orang-orang yang mengeluarkan hartanya, dia itu bisa saja sambil membersihkan apa? Jiwanya, yang membersihkan dia dari apa? Kebakhilan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana di awal-awal Islam banyak di antara budak yang masuk ke dalam agama apa? Islam, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang mana Bilal punya tuan, siapa namanya? Siapa nama tuannya Bilal? Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal disiksa sama tuannya, ditiduri di atas batu yang panas ya, atau ditarik dengan kuda ya,
sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa bantu apa-apa. Kemudian nyuruh Abu Bakar, ya kalau ada kelebihan belilah ini siapa? Bilal. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya beli Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengeluarkan hartanya dengan harga yang sangat mahal. Jadi Bilal itu ketika mau dibeli sama Abu Bakar, maka tuannya Umayyah bin Khalaf menaikkan harga Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat apa? Dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian dibayar tetap sama Abu Bakar. Kemudian Bilal mengatakan, Umayyah mengatakan, kamu kok mau aja beli apa? Bilal. Padahal ini harganya sudah saya apa? Naikkan. Dia nggak pantas sebenarnya dihargai dengan harga apa? Mahal. Ini budak nggak bisa ngapa-ngapain ini, nggak punya apa? Kelebihan. Sehingga dia nggak pantas dihargai dengan apa? Mahal. Tapi ya tetap dinaikin sama apa? Umayyah. Kata Abu Bakar apa? Kalau kamu naikin lebih mahal lagi, tetap saya akan apa? Membeli Bilal. Ya. Masya Allah, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka gara-gara perbuatan Abu Bakar ini, sehingga orang-orang mengira Abu Bakar itu punya hutang budi ya sama siapa? Bilal. Ya, sehingga Abu Bakar harus membayar ya hutang budi tersebut. Maka dibela ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Abu Bakar itu melakukan hal demikian adalah hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk balas budi, tapi Abu Bakar melakukan demikian hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yarda, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna, yaitu mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya tafsir ringkas daripada surat Al-Lail. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Cukup Pak? Cukup ya? Tapi bila tidak ada yang bertanya, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.